Pernahkah kalian berdiri di tepi pantai selatan Jawa, menatap lautan lepas yang seolah tak memiliki ujung? Ada keindahan yang luar biasa di sana. Tapi di balik buasnya ombak Samudra Hindia yang menggulung, tersimpan sebuah rahasia. Sebuah pantangan yang sudah dijaga selama ratusan tahun. Aturannya sederhana, namun konon nyawa taruhannya. Jangan pernah datang memakai baju berwarna hijau. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti mitos kuno yang tak masuk akal. Sebuah cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak berenang terlalu jauh. Tapi, tanyakan pada masyarakat pesisir. Tanyakan pada tim SAR yang setiap tahun harus mengevakuasi korban yang terseret arus tanpa peringatan. Masyarakat Jawa percaya Laut Selatan bukanlah sekadar hamparan air asin. Itu adalah sebuah keraton gaib. Sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh sosok ratu paling berkuasa di alam spiritual, Nusantara, Kanjeng Ratu Kidul. Dan warna hijau konon adalah warna kesukaannya. Siapapun yang berani memakai warna tersebut di pesisirnya, dianggap sebagai pelayan yang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan tidak akan pernah kembali. Dari Pelabuhan Ratu yang syarat akan misteri, kamar 308, Pantai Parangtritis yang menjadi gerbang keraton mistis Mataram, hingga Alas Purwo di ujung timur. Jejak kekuasaannya membentang di sepanjang garis pantai ini. Hari ini, di durasi 30 menit ke depan, kita tidak hanya akan membahas pantangan itu. Kita akan membongkar semuanya. Kita akan mundur ke masa lalu, melihat bagaimana seorang putri kerajaan yang cantik jelita dikutuk, diusir, hingga akhirnya menobatkan dirinya sebagai penguasa mutlak lautan ini. Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah sebenarnya dari legenda Laut Selatan. Jauh sebelum cerita-cerita seram di pesisir selatan menyebar, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar di Jawa berdiri, legenda ini bermula dari sebuah istana yang megah. Kerajaan Pajajaran. Dikisahkan Prabu Siliwangi memiliki seorang putri yang kecantikannya tersohor ke seluruh penjuru negeri. Namanya Dewi Kadita. Saking cantiknya, ia sering dijuluki Dewi Srengenge, yang berarti matahari yang indah. Sang raja sangat menyayanginya dan berniat menjadikan Kadita sebagai penerus takhta. Namun, di balik dinding istana, kebahagiaan itu justru menyuburkan benih petaka. Para selir raja yang terbakar api cemburu dan ambisi tidak sudi melihat Dewi Kadita menjadi ratu. Mereka menyusun sebuah rencana keji, sebuah rencana yang melibatkan ilmu hitam. Lewat perantaraan seorang dukun sakti, para selir itu mengirimkan guna-guna, kutukan mematikan yang merenggut hal paling berharga dari sang putri. Dalam semalam, kecantikan Dewi Kadita sirna. Tubuhnya yang mulus dipenuhi penyakit kulit yang mengerikan, bernanah dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tabib terhebat dari seluruh penjuru kerajaan didatangkan, tapi tak ada satupun yang mampu mematahkan kutukan gaib tersebut. Desakan dari istana dan rasa malu yang tak tertahankan akhirnya memaksa sang raja mengambil keputusan paling berat. Dewi Kadita, putri kesayangannya, diusir dari keraton, dibuang ke hutan belantara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dewi Kadita berjalan tanpa arah, menahan rasa sakit fisik dan hancurnya hati akibat pengkhianatan. Hingga akhirnya langkah gontainya membawa ia ke tepi tebing yang tinggi. Di bawahnya terhampar lautan luas dengan ombak yang ganas. Samudra Hindia. Dalam keputusasaan yang memuncak, sebuah suara gaib membisikkan sesuatu ke telinganya. Suara itu menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam gulungan ombak jika ingin penyakitnya sembuh. Tanpa ragu, Dewi Kadita melompat ke dalam pelukan laut yang buas. Dan keajaiban pun terjadi. Sentuhan air Laut Selatan tidak membunuhnya. Justru, air itu membasuh habis kutukan di tubuhnya. Kecantikannya kembali seketika, bahkan berkali-kali lipat lebih memesona dari sebelumnya. Tapi ia tidak kembali ke daratan. Ia menyadari takdir barunya. Dengan kekuatan magis yang kini mengalir di nadinya, Dewi Kadita menobatkan dirinya sebagai penguasa dimensi spiritual di samudra tersebut. Bukan lagi sebagai putri yang terbuang, melainkan sebagai Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa mutlak Laut Selatan. Ratusan tahun berlalu sejak Dewi Kadita menyatu dengan lautan. Di daratan Jawa, zaman kemasan berganti. Kerajaan Pajajaran runtuh, dan sebuah kekuatan baru mulai bangkit di tanah selatan. Mataram Islam. Dikisahkan, pendiri Mataram, Panembahan Senopati, tengah bertapa di pantai Parangkusumo. Ia memohon petunjuk kepada Sang Pencipta untuk membangun kerajaannya. Kekuatan tapanya begitu dahsyat hingga membuat samudra bergejolak.
Badai menerjang, air laut mendidih, dan ikan-ikan terlempar ke daratan. Kekacauan itu mengusik sang penguasa lautan. Kanjeng Ratu Kidul menampakkan diri, namun alih-alih murka, sang ratu justru terpesona oleh ketampanan dan aura kewibawaan Senopati. Di sanalah sebuah perjanjian gaib yang mengubah sejarah Jawa tercipta. Sang ratu berjanji akan selalu melindungi Kerajaan Mataram beserta seluruh keturunannya, dengan syarat para Raja Mataram harus bersedia menjadi pasangan spiritualnya. Sebagai bukti cinta dan kesetiaan, konon Ratu Kidul sendirilah yang mengajarkan sebuah tarian sakral kepada Raja, Tari Bedahya Ketawang. Sebuah tarian yang hingga detik ini hanya dipentaskan setahun sekali di keraton. Tarian yang menuntut kesucian para penarinya karena dipercaya Kanjeng Ratu Kidul selalu hadir secara gaib, ikut menari di antara mereka. Legenda itu tidak mati di telan zaman. Ia hidup, bernapas, dan berdampingan dengan masyarakat modern. Cobalah datang ke Pelabuhan Ratu. Di sana, di sebuah hotel bersejarah, terdapat kamar 308. Kamar bernuansa hijau yang selalu dikosongkan, dijaga kebersihannya, dan dipenuhi aroma melati serta sesajen. Kamar itu disediakan khusus sebagai tempat peristirahatan sang ratu. Banyak tokoh besar negeri ini yang konon pernah masuk ke sana untuk mencari wangsit. Di pesisir lain, tradisi sedekah laut atau labuhan terus digelar. Kepala kerbau, hasil bumi, dan pakaian dilarung ke tengah laut yang ganas sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Namun, apakah semua tragedi orang hilang di pantai selatan murni karena kemarahan Ratu Kidul? Mari kita lihat dari kacamata sains. Samudra Hindia menyembunyikan pembunuh diam-diam yang bernama Rip Current atau arus pecah. Ini adalah arus air yang sangat kuat, bergerak dari pantai, langsung menuju ke tengah laut dengan kecepatan yang bisa mengalahkan perenang Olimpiade sekalipun. Arus ini tidak terlihat dari permukaan, seringkali tampak tenang, menipu siapa saja yang berani berenang di sana. Satu langkah yang salah, dan arus ini akan menyapumu dalam hitungan detik, menggulungmu ke dasar laut, dan membawamu ke tempat di mana cahaya tak lagi bisa menembus. Pada akhirnya, legenda Laut Selatan bukanlah sekadar kisah tentang kutukan, warna hijau atau istana gaib di dasar samudra. Ini adalah cara nenek moyang kita menyampaikan pesan peringatan, sebuah kearifan lokal yang dibungkus dengan mitos agar manusia tidak menjadi takabur, agar kita sadar bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri dan kita hanyalah tamu di hadapan semesta yang luas ini. Apakah Kanjeng Ratu Kidul itu nyata, ataukah ia hanya metafora dari lautan itu sendiri? Cantik, memesona, namun bisa sangat mematikan. Jawabannya kembali pada keyakinan masing-masing. Yang pasti, setiap kali kalian berdiri di tepi pantai selatan, mendengarkan deburan ombak yang menghantam karang, ingatlah, ada misteri yang akan selalu tertidur di dasar samudra, menunggu untuk diceritakan kembali. Terima kasih sudah menyelam ke dalam misteri ini bersama kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.